teman-teman yang dikasih dalam nama Kristus. Marilah sebelum mulai ibadah pada pagi hari ini kita teduh terlebih dahulu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan untuk kita memuji menyembahnya saat ini. Ibadah kita mulai dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Marilah sebelum mulai ibadah pada pagi hari ini, kita bersama menyanyikan segala puji syukur. Ya Bapa, kami saat ini berdoa dan memohon kasih karunia untuk hadirmu di tengah kami dimanapun kami berada. Kiranya Engkau sertai dan memberikan penyertaan dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nas pembimbing kita hari ini diambil dari Yohanes 3 ayat 31. Siapa yang datang di atas adalah di atas siapa yang berasal dari bumi. Dan berkata-kata dalam bahasa bumi, siapa yang datang dari surga di atas semuanya. Marilah bersama seluruh umat percaya kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli dengan bangkit berdiri.
marilah kita jauh lebih datang kepada Kristus dengan memujikan lagu Jangan Lelah. Shalom teman-teman, selamat hari Minggu. Kembali lagi kita boleh bersyukur, kita boleh beribadah bersama-sama di Trinity Community walaupun masih secara online. Tapi kita bersyukur Tuhan masih memberikan kita kesempatan, Tuhan masih memberikan kita kekuatan. Mari sebelum kita memasuki akan perenungan firman Tuhan, kita mau berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu pada saat ini. Kami menyerahkan diri kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan untuk kami boleh dibentuk, untuk kami boleh diperlengkapi melalui firman Tuhan yang akan kami baca, yang akan kami renungkan, dan yang akan kami dengarkan. Berikan konsentrasi dan berikan hati kepada setiap kami untuk kami boleh diisi oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Dan hari ini Luselisa akan membacakan untuk kita sekalian. Silakan teman-teman boleh menyimak di dalam Alkitabnya masing-masing. Di dalam Yohanes 1 ayat 43 sampai dengan ayat yang ke-51. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah orang Israel sejati,
tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat turun naik kepada Anak Manusia." Berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan, dan terlebih lagi bagi setiap kita yang dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Tuhan Yesus memanggil murid-murid untuk pertama kalinya, penulis Injil Yohanes memperkenalkan Tuhan Yesus bukan sebagai seorang pemimpin yang besar, yang sukses dan yang terkenal. Tetapi penulis Injil Yohanes memperkenalkan Yesus sebagai anak domba Allah. Dan istilah anak domba Allah ini biasanya selalu dikaitkan dengan kurban. Dan tentunya Tuhan Yesus sudah melakukan hal ini. Tuhan Yesus sudah menggenapi hal ini ketika Dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa setiap kita. Nah teman-teman, saya akan mengajak kalian untuk melihat pertemuan Tuhan Yesus dengan para murid-muridnya yang terjadi dengan sangat mengejutkan. Mari kita perhatikan ayat yang ke-41. Di sini kita dapat melihat Andreas membawa Petrus kepada Tuhan Yesus. Dan Yesus menyatakan kepada Petrus bahwa dia itu mengenal masa lalunya dan juga masa depan Petrus. Kita lanjut di dalam ayat yang ke-42. Yesus, "Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," yang artinya adalah Petrus. Di sini kita dapat melihat bagaimana Tuhan Yesus itu mengenal ya, baik masa lalu Petrus maupun juga masa depan dari Petrus. Di dalam ayat yang ke-45 kita dapat melihat bahwa Filipus yang bertemu dengan Yesus segera bersaksi dengan Natanael dan mengajak Natanael untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Kita lanjut ya di dalam ayat yang ke-47. Ada hal menarik ya yang diungkapkan Yesus saat Tuhan Yesus bertemu dengan Natanael. Hal menarik yang pertama adalah ketika Tuhan Yesus bertemu dengan Natanael, Tuhan Yesus berkata, "Lihat, inilah orang Israel sejati." Lihat di situ ya. Tuhan Yesus berkata, "Lihat, inilah orang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Apakah artinya teman-teman? Apakah arti dari perkataan Tuhan Yesus ini yang dinyatakan di dalam ayat yang ke-47 ini? Teman-teman, kita perlu tahu ya bahwa kata kepalsuan di dalam bahasa Yunani adalah dolos, yang berarti umpan untuk memancing atau tipu daya atau kebohongan. Dengan demikian Yesus berkata bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus akan sangat senang dengan orang yang tulus dan orang yang tidak munafik, yang tidak menyimpan kebohongan dan melakukan tipu daya. Hal menarik yang kedua adalah ketika Tuhan Yesus mengungkapkan kemahatauannya ya tentang Natanael, dan mungkin saja Natanael bisa berpikir, oh mungkin Filipus sudah menceritakan tentang saya sebelum saya ini diajak berjumpa dengan Tuhan Yesus, sehingga paling tidak Tuhan Yesus sudah tahu sedikit tentang kehidupan saya sebelum saya ini bertemu dengan Tuhan Yesus. Namun rupanya tidak demikian teman-teman. Kita perhatikan ayat yang ke-48 ya. Sebelum Filipus memanggil engkau, ini kata Tuhan Yesus ya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Wow, jadi sebelum Filipus ini
membawa Nathanael ini kepada Tuhan Yesus, untuk memperkenalkan Nathanael ini kepada Tuhan Yesus itu sudah mengetahuinya. Dan hal inilah yang membuat Nathanael itu terkejut. Dan ketika Nathanael bertemu dengan Tuhan Yesus di dalam ayat 49, ketika dia menyaksikan bagaimana Tuhan mengenal dirinya, ia langsung menyembah Tuhan Yesus. Dan dikatakan dalam ayat 50 sampai dengan ayat yang ke-51, yaitu kepada mereka yang percaya, Yesus menjanjikan bahwa pengenalan mereka akan bertumbuh semakin dalam. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus mengenal setiap kita, masing-masing pribadi, lepas pribadi dari setiap kita itu dengan sangat baik, dengan sangat utuh dan sangat sempurna. Sesuatu yang selalu kita rindukan bukan agar orang bisa memahami kita, agar orang bisa memperhatikan kita dengan sangat sempurna. Sesuatu hal yang sangat kita rindukan, kan? Tetapi adakah satu orang yang bisa memenuhi semuanya itu selain daripada Tuhan Yesus? Pasti tidak ada, ya. Pacar kita sekalipun, orang tua kita sekalipun, sahabat dekat kita sekalipun, saya yakin tidak bisa memberikan semuanya itu secara utuh, secara sempurna untuk kita semua, selain daripada Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus, dia menerima kita ini sepenuhnya, dan dia mengundang kita bukan hanya sekedar menjadi pengikutnya, melainkan juga menjadi sahabat terkasihnya. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat bacaan kita hari ini, ada satu alasan kenapa kita ini disebut sebagai sahabat, yaitu karena Allah telah memberitahukan segala sesuatu apa yang dikehendaki oleh Bapa. Saya ajak kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-15. Lalu saya baca, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku." Teman-teman, mari kita bersyukur karena Allah mau menjadikan setiap kita ini sahabatnya. Dia mengenal, dia mengerti akan kehidupan setiap kita. Tapi bagaimana dengan setiap kita? Sudahkah kita mengenal dan mengerti akan kehendaknya di dalam kehidupan setiap kita? Atau kasih Yesus adalah kasih yang bertepuk sebelah tangan? Teman-teman, kalau benar kita ini adalah sahabatnya, maka yang seharusnya kita lakukan adalah mengenal akan kehendaknya di dalam kehidupan setiap kita. Seperti di dalam ayat yang tadi kita baca, Allah ingin kita mengasihinya dan menunjukkan kasih itu kepada Allah dan juga kepada sesama kita. Tujuannya untuk apa? Bukan hanya agar kita ini dipandang baik, tetapi agar Tuhan itu dimuliakan, agar banyak orang dapat mendengar dan menyaksikan Injil. Kalau cuma berbuat baik aja, semua orang pun bisa melakukannya. Tetapi kebaikan yang kita lakukan harus membawa kita kepada pemberitaan Injil untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan makin banyak orang yang boleh menjadi pengikut Kristus. Mari teman-teman, kita mengikut Tuhan dengan menunjukkan kasih kita kepada Tuhan dan juga kepada sesama kita. Dengan otentik, bukan pura-pura, bukan hanya kalau ada orang, bukan hanya ketika kita ini disaksikan oleh orang banyak, tetapi biarlah kasih itu menjadi gaya hidup kita. Biarlah kita melakukannya dengan sadar dan juga tidak sadar, tetap kita melakukannya. Dan kiranya semakin hari semakin banyak orang
yang dapat mengenal Tuhan melalui kehidupan setiap kita. Teman-teman, percaya kepada Tuhan Yesus seharusnya secara alamiah menghasilkan kesaksian tentang Yesus yang kita percayai. 3 minggu berturut-turut, ya 3 minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana kita dapat hidup sepadan dengan Injil Kristus. Dan mari kita lakukan firman-Nya agar kita menjadi murid Yesus yang dapat bersaksi tentang Dia yang sudah berkarya di dalam kehidupan kita dengan luar biasa. Mari kita lanjutkan karya Allah di tengah dunia ini. Kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami boleh diberikan waktu untuk membaca, merenungkan, dan mendengarkan firman-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami dan kami akan kembali di dalam kehidupan kami selanjutnya. Kiranya Tuhan yang boleh memampukan kami untuk kami boleh melakukan apa yang sudah kami baca, apa yang sudah kami renungkan, dan apa yang sudah kami dengarkan. Dan biarlah ketika kami melakukan akan kebenaran firman-Mu, Kau boleh membuat hidup kami dapat bersinar bagi orang-orang di sekitar kami, terkhusus bagi mereka yang belum mengenal Engkau. Pakai hidup kami ya Tuhan menjadi saluran berkat-Mu, pakai hidup kami untuk menjadi saksi-Mu. Kami serahkan diri kami ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan barusan mampu kita renungkan dan kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita mengakhiri ibadah ini dengan menyanyikan lagu Bila Roh Allah Ada. Untuk persembahan bisa ditransfer melalui OVO atau GoPay Trinity Community ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.